warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel YouTube SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, The Entrepreneur School of Jogja. Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia bersama saya Ibu Evi. Untuk pertama kita akan belajar tentang cara berpikir sejarah. Sebelumnya, mari kita mengetahui dulu tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Secara etimologis, asal kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Definisi pohon merujuk pada silsilah keluarga raja atau dinasti masa lalu. Dalam bahasa Inggris, sejarah itu adalah historia yang berarti masa lampau. Dalam bahasa Yunani disebut historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sejarah yaitu sejarah berarti asal-usul, keturunan, dan silsilah. Sejarah juga berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi dapat disimpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Dalam sejarah itu ada beberapa konsep berpikir. Yang pertama ada konsep berpikir kronologis dalam sejarah. Konsep berpikir dalam sejarah itu ada beberapa. Yang pertama adalah konsep berpikir kronologis dalam sejarah. Secara etimologis, kata kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi kronologis adalah ilmu tentang waktu yang memang di dalam perkembangannya kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Cara berpikir kronologinya dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar terhindar dari kerancuan waktu. Sebagai contoh, agar mempermudah kita dalam membuat kronologi itu menggunakan garis waktu. Di sini kita ada contoh tentang kronologi sejarah Indonesia, di mana dari tahun awal ada kerajaan Hindu-Buddha, kemudian kerajaan Islam, kemudian masuk ke VOC, kemudian kita ke Republik Indonesia sampai sekarang. Yang kedua ada konsep berpikir diakronik. Sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa dengan kronologis. Sifat diakronik dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Jadi kesimpulannya, seperti kita melihat sungai, airnya mengalir dari hulu ke hilir. Begitupun sejarah, peristiwanya sesuai urutan waktu terjadinya. Ciri-ciri diakronik itu ada memanjang berdimensi waktu. Yang kedua, terus bergerak, hubungan kausalitas. Yang ketiga, bersifat naratif, berproses, dan bertransformasi. Yang keempat, bersifat dinamis. Yang kelima, lebih menekankan pada proses durasi. Yang keenam, digunakan dalam ilmu sejarah. Konsep berpikir diakronik yaitu berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang, tetapi terbatas pada ruang. Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan tersebut. Berpikir diakronik menuntut kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga ada contoh konsep diakronik, yaitu ada peristiwa bom Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dari kedua peristiwa tersebut menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Konsep berpikir yang ketiga adalah sinkronik, yaitu ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi, maka sejarah menjadi ilmu yang bersifat sinkronik. Cara sinkronik akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam suatu peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa tersebut dapat kita jelaskan secara lengkap. Cara berpikir sinkronik dapat membantu kita untuk mengetahui hal-hal detail yang terjadi pada peristiwa sejarah, sehingga tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis saja.
Sedangkan ciri-ciri sinkronik itu ada beberapa. Yang pertama adalah mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, menitikberatkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. 4, tidak ada konsep perbandingan. 5, cakupan kajian lebih sempit. 6, kajiannya sangat sistematis. Dan yang ketujuh, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Konsep berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Konsep ini terbatas pada ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Oleh sebab itu, perlu ilmu bantu lainnya. Sebagai contoh, ada sebuah buku dengan judul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 karya Sartono Kartodibjo. Dengan ruang lingkup yang sempit namun luas pembahasannya berkat ilmu bantu lainnya. Adapun perbedaan antara diakronik dengan sinkronik. Dalam diakronik membahas secara kronologis, sedangkan sinkronik mengkaji peristiwa secara lengkap dan mendalam. Diakronik memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sedangkan sinkronik memberikan pemahaman yang meluas tentang peristiwa sejarah. Dalam diakronik dapat digunakan ketika ingin mengetahui sebab dan akibat dari suatu peristiwa sejarah. Sedangkan sinkronik dapat digunakan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada peristiwa sejarah. Penggabungan cara berpikir sinkronik dan diakronik dapat menghasilkan pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi pada peristiwa sejarah, melainkan juga mengapa sejarah itu bisa terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi 1 kali ini. Kita jumpa lagi di materi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.